modus penipuan dari awal tahun 2000-an sampai saat ini masih aja ada. Kalau zaman dulu itu manfaatkan media koran pos kota yang saya ingat. Kalau sekarang manfaatkan media Facebook ataupun WA. Itu mereka mengatasnamakan koperasi, pinjaman 5 juta sampai 300 juta. Wow, proses sangat mudah, kekurangan data dapat dibantu, pencairan pun cepat. Wow, saya aja bacanya ngeri. Simak video ini terus ya, agar Anda tidak gagal paham atau salah paham. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iki, konsultan utang. Saat ini saya mau ngebahas mengenai pinjaman online abal-abal ya. Dalam artian pinjaman online mengatasnamakan koperasi. Mereka biasanya ngirim link ke Facebook atau via SMS, ngirim nomor WA. Di Facebook juga ngirim nomor WA dengan iming-imingan pencairan 5 juta sampai 300 juta dengan syarat mudah, hanya modal KTP dan KK saja ya. Saya sih baca-baca itu di Facebook, itu udah beberapa waktu yang lalu saya baca-baca di Facebook, dengan tenor juga sangat menjanjikan, dalam artian tenor yang panjang ya, maksimal 5 tahun. Jadi gini, saya juga mau cerita. Kejadian ini sama kayak modus-modus di awal tahun 2000-an. Jadi sebelum saya lanjutkan cerita, mohon bantu like dan subscribe-nya ya. Komen-komen juga sangat saya harapkan. Yang sudah singgah ke channel saya terima kasih. Kalau bisa ya mohon bantu like dan subscribe-nya juga. Jadi lanjutnya gini, awal tahun 2000-an banyak istilahnya, waktu itu nggak secanggih sekarang ya, kategorinya semua lewat media koran. Itu biasanya tampil di pos kota, itu saya tahu banget karena ya saya emang lama di pembiayaan. Jadi ya banyak korban-korban waktu itu yang kena tipu lah. Bisa ngurusin kartu kredit zaman dulu ya, KTA, bayar administrasi. Zaman dulu itu bayar administrasinya 350.000 kalau nggak salah, apa 250.000. Jadi saya sering ketemu nasabah atau calon-calon debitur itu yang udah capek keperes atau ketipu sama penjahat-penjahat itu ya. Jadi ya terakhirlah mereka udah bisa-bisa baru ketemu saya dan saya bantu. Itu emang teman-teman saya banyak ya. Kalau saya emang di pembiayaan beda, menangani pembiayaan yang beda ya, bukannya di kartu kredit atau KTA. Kebetulan teman-teman banyak waktu itu ya. Karena kita sering nongkrong lah, sering ngopi-ngopi bareng, teman-teman kartu kredit, teman-teman KTA. Kalau saya emang di kategorinya di kolateral ya, di kolateral beda. Saat ini banyak yang share. Jadi mereka manfaatin situasi yang seperti ini. Banyak orang yang kolek, banyak orang yang tiarap, istilah kalau kata orang-orang perbankan itu nasabah yang lagi tiarap tuh, karena masalah usaha pada down kan, mau nggak mau harus nyari modal baru, apalagi modal-modal home industri. Di SMS-nya seperti itu mereka tergiur. Dan ketika mereka tergiur, di SMS-in mereka balas
itu mulailah beraksi itu, operasi abal-abal itu ya, mulai beraksi. Biasanya jasa pelayanan ya, jasa pelayanan emang sih nggak kecil di awal, mungkin ya di bawah 500.000 kali. Lama-lama diulur terus supaya artinya mempercepat proses, minta uang di muka sekian persen. Orang berpikiran kan, wah saya mau maju 100 juta, misal tolong sediakan 1% buat pengajuan transfer. Ya udah selesai kalau transfer. Jadi modus ini emang udah lama ya, semua karena maraknya pinjam-pinjaman online yang mudah. Jadi banyak orang yang tergiur. Pinjaman online kan hanya modal KTP aja, pencairan paling lama 1 hari. Saya banyak teman-teman di koperasi, yang di koperasi itu, kalau koperasi benar ya, koperasi logikanya, jadi pengajuan debitur rata-rata mereka minta jaminan. Biasanya kalau enggak motor, kendaraan atau aset rumah, mereka biasanya maksimal ngasih bunga per tahun 24%, itu maksimal. Ada juga yang ngasih 18% sampai 21%. Itu tergantung nego nanti debiturnya. Jadi jangan sampai tergiur dengan pinjaman online abal-abal yang mengatasnamakan koperasi, pinjaman koperasi. Nggak ada koperasi itu yang ngasih pencairan 300 juta tanpa jaminan. 5 juta aja koperasi pakai jaminan, apalagi yang nggak pakai jaminan. Nggak mungkin mereka ngasih sampai sebanyak itu, sampai 300 juta. Itu bohong. Coba dah Anda, mungkin teman-teman di sini, Anda kunjungi kantor-kantor KSP ya, atau Pospin lah, koperasi simpan pinjam lah, yang dekat-dekat rumah Anda. Anda tanya, saya mau pinjam uang misal 1 juta, kira-kira bisa nggak? Pasti mereka nanya jaminannya ini minimal 1 juta, ini tenor sekian, sebulan per bulannya sekian, rata-rata. Makanya kalau ada yang menjanjikan pencairan cepat di koperasi dengan syarat-syarat yang mudah, itu bohong. Rata-ratanya ya, saya biar kasih masukan ya, biar buat pengetahuan yang belum tahu, pengetahuan ya, dalam artian syarat-syarat koperasi itu pertama catatnya fotokopi KTP suami istri, fotokopi kakak, fotokopi surat nikah, fotokopi NPWP pribadi, fotokopi jaminan, misalnya pakai jaminan mobil, kendaraan ya, mobil atau motor, BPKB dan STNK. Kalau jaminan rumah, sertifikat atas nama sendiri, IMB, PBB terakhir. Kalau yang ngajuin karyawan, SK pengangkatan sebagai karyawan tetap, karta, SK kerja, surat keterangan kerja, sampai sekarang masih bekerja di perusahaan A misalnya yang bersangkutan, slip gaji 3 bulan terakhir, terus lampirannya rekening 3 bulan terakhir, rekening koran biasanya yang diminta. Jadi mereka gampang melihat gajinya dan melihat keluar masuk mutasi rekening. Kalau usaha itu SKU, lampiran SKDU dan badan usaha, misalnya badan usahanya CP itu nampilin akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP perusahaan. Kalau misalnya perorangan, UD ya, jadi UD-nya, terus rekening koran 6 bulan terakhir, sama laporan keuangan atau pembukuan. Lampiran itu kalau koperasi yang benar, koperasi abal-abal ya, ambil semua KTP sama kakak aja itu bisa cara 300 juta, itu bohong. Saya jujur mau ketawa gitu, baca-baca komen-komen itu orang mereka ini bohong.
setelah ditransfer habis itu WA-nya diblokir, Facebooknya diblok, kan ngawur, ketahuan bohongnya, ketahuan itunya, ya nyari recehan kok, sampai segitunya orang situasi manfaatin orang yang lagi kesulitan, manfaatin orang yang lagi susah, kan terlalu. Mohon dipahami ini, jadi jangan sampai terjerat mentang-mentang kita lagi butuh, kita kebablasan. Bermainlah logika. Modus-modus seperti ini itu emang di tahun 2000-an tuh emang lagi booming-boomingnya, jadi manfaatkan situasi orang yang butuh. Tahun-tahun awal tahun 2000-an itu kan kur tuh baru mulai tuh, kredit itu syarat kayak yang pencairan 500 juta, 300 juta, keluarlah KTA-nya kereta pangkutan Bank Permata maksimal 300 juta itu pencairannya. Syaratnya udah punya histori kartu kredit. Itu Bank Permata itu di awal tahun 2000-an. Buat itu pun yang dikasih limit itu rata-rata pengusaha pangkutan. Jadi ya jangan pernah tergiur dengan cerita iming-iming koperasi ini, mengatasnamakan koperasi yang nge-share di Facebook atau SMS ya ke handphone, ke nomor kita. Yang kayak gitu-gitu banyak modus, makanya teman-teman di sini harus berpikiran panjang, jadi analisa dulu atau cari tahu dulu atau bertanya sama yang lebih paham, misalnya orang-orang yang paham perbankan. Kalau yang nggak paham perbankan percuma teman-teman di sini nanya, benar-benar yang berkecimpung di perbankan, jadi mereka lebih paham gitu, jadi ngasih arahan yang benar gitu ya kira-kira. Kawan-kawan, masukan dari saya, info dari saya, jangan lupa like dan komennya, subscribe-nya udah pasti. Saya mohon bantu agar channel saya ini dapat berkembang ke depannya. Atas bantuan kawan-kawan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.